Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, sedang sibuk hari ini? Nggak apa-apa kalau kita masih sibuk karena memang berkegiatan itu adalah satu hal yang penting sekali dalam hidup dan itu yang kerap kali bisa terus menjadi motivasi dalam diri kita untuk terus berupaya hidup sehat. Karena banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, ya kan? Kalau enggak nanti kita malah nggak memikirkan hidup sehat. Seperti rekan-rekan yang meskipun tidak berada di satu negara dengan kita gitu ya, tapi ini juga masih rekan-rekan kita, masih saudara-saudara kita seperti warga Muhammadiyah yang ada di Pakistan atau tergabung dalam PCIM Pakistan yang selalu semangat untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman yang tentunya menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Kak Fuad, untuk warga Muhammadiyah yang tergabung dalam PCIM Pakistan sejauh ini apakah terus mengalami peningkatan jumlah atau seperti apa kondisinya? Alhamdulillah sejauh ini warga Muhammadiyah mengalami peningkatan ya Mbak ya, meskipun tidak secara signifikan. Alhamdulillah setiap tahun bertambah. Untuk sekarang jumlah warga Muhammadiyah di Pakistan ini ada sekitar 40-an, alhamdulillah. Kemudian 20-nya warga PCIA. Jadi di sini juga ada Aisyah, Mbak. Jadi selain Muhammadiyah, ya selain Muhammadiyah juga ada Aisyah juga Pakistan, dan alhamdulillah jumlahnya sekitar sampai saat ini sekitar 20-an. Dan kami terus berupaya untuk meng-guide teman-teman yang baru datang ke Pakistan, bagaimana caranya mereka kami ajak untuk berkontribusi dan bersinergi bersama Muhammadiyah Pakistan agar mereka di sini itu bukan hanya kuliah saja, namun juga mereka punya ladang dakwah, mereka punya organisasi yang nantinya akan membawa dampak positif ketika mereka pulang nanti ke Indonesia, seperti itu. Betul. Yang terpenting adalah menjadi wadah begitu ya bagi masyarakat Indonesia yang mungkin baru saja sampai di Pakistan, sehingga mereka juga nggak kebingungan gitu kan. Karena mungkin Kak Fuad punya pengalaman ketika pertama kali berangkat ke luar negeri. Apa yang kemudian dicari oleh seorang Kak Fuad? Iya Mbak. Terkait studi di luar negeri ya, sebenarnya belajar dimanapun itu hampir sama ya, maksudnya untuk menuntut ilmunya. Namun untuk pengalaman itu memang berbeda-beda. Artinya pengalaman di mana negara yang kita tempati, nah itu yang menjadi pengalaman yang bisa kita ambil nanti ke depannya, bisa kita jadikan bekal untuk kita bawa pulang ke Indonesia. Sebenarnya kalau di Pakistan sendiri terkait pengalaman Mbak ya, sebenarnya pengalaman saya kuliah di kampus AIU Islamabad ini sebenarnya di bahasa sih Mbak ya. Jadi kalau misalnya dulu saya belajar di kampus sebelumnya itu juga menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun secara percakapan, secara bahasa ini perlu kalau seandainya di Islamabad ini meningkatkan bahasa itu sendiri, karena di sini juga ada mahasiswa asing yang lain, misal dari Cina, kemudian dari Turki dan dari Afrika. Nah dari sini kita juga bisa bisa saling berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah ini yang menjadi daya tarik saya pribadi ya untuk kuliah di luar negeri. Selain itu juga pengalaman bagaimana sih negara Pakistan ini menerapkan misalnya dalam segi pendidikan, dalam segi ekonomi, yang sekiranya nanti bisa saya bawa ke Indonesia, seperti itu. Nah pengalaman ini yang menurut saya mahal, yang membedakan antara belajar di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang membedakan itu. Jadi kalau di luar negeri itu kita bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh teman-teman kita yang belajar di dalam negeri. Seperti Betul itu. Sekali, dan itu penting sekali begitu ya, yang bagaimana ketika kita ingin belajar di tempat yang berbeda adalah yang paling penting mencari nilai apa yang kemudian bisa kita bawa pulang, begitu ya. Termasuk seperti aktif di PCIM ini sendiri adalah bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi di tengah kesibukan kita, melakukan aktivitas pendidikan atau aktivitas-aktivitas lainnya, tapi juga kontribusi tersebut bisa dinyatakan secara atau dirasakan secara nyata oleh warga
warga-warga sekitar. Dan itu saya pikir juga menjadi satu tantangan begitu ya bagi PCIM Pakistan, di mana ketika Muhammadiyah ini menjadi satu organisasi Islam terbesar begitu ya juga di Indonesia dan juga bisa di seluruh dunia. Nah, apakah ini juga menjadi tantangan atau cita-cita dari Kak Fuad bisa memperkenalkan gerakan Muhammadiyah yang sukses di Indonesia juga bisa sukses di berbagai belahan dunia termasuk Pakistan? Ya, baik Mbak. Ini juga menjadi upaya kami dari pengurus PCIM Pakistan untuk berupaya mengadakan program internasionalisasi Muhammadiyah. Artinya kita terus menyuarakan syiar dakwah Muhammadiyah agar orang-orang yang atau warga-warga yang di Pakistan khususnya mereka tahu bahwasanya Muhammadiyah ini lembaga yang mempunyai peran yang besar untuk mensiarkan dakwah itu sendiri. Dan bahkan saya punya target nih ke depannya, mudah-mudahan bisa menerjemahkan buku Muhammadiyah, buku ideologi Muhammadiyah ke dalam bahasa Urdu, Mbak. Nah, ini penting juga nih ya. Ya, jadi di sini kita, kalau di Pakistan itu memang bahasa nomor satu bahasa Urdu, Mbak, bahasa nasional mereka. Ya. Yang kedua bahasa Inggris. Memang kalau misalnya hanya bahasa Inggris saja itu sudah ada, Mbak, bukunya. Cuman akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita ke depannya menerjemahkan buku ideologi Muhammadiyah ke dalam bahasa Urdu. Artinya orang-orang warga Pakistan itu sendiri akan mengenal bagaimana sih kiprah Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Betul sekali. Nah, semoga apa yang direncanakan bisa terrealisasikan begitu ya. Nah, ini juga mungkin amin. Bagi pusat kalau ingin memberikan bantuan berupa terjemah ke dalam bahasa Urdu sangat diterima oleh PCIM Pakistan gitu ya. Insya Allah bagi warga Muhammadiyah yang menyaksikan program ini yang mungkin sekiranya bisa, oke, saya bisa nih berkontribusi. Boleh saya yang bantu saja menerjemahkan ke dalam bahasa Urdu? Silahkan bagi para pemirsa yang mungkin memiliki niat yang sama untuk bisa kemudian menerjemahkan tadi buku ideologi Muhammadiyah ke dalam bahasa Urdu. Khususnya ini sangat dibutuhkan nih oleh PCIM Pakistan, ya kan? Nah, Kak Fuad, kalau untuk Muhammadiyah sendiri begitu ya yang ada di Pakistan, bagaimana sih orang-orang mengenal gerakan Muhammadiyah yang bukan warga Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah dikenal di sana? Baik, orang-orang non Muhammadiyah sendiri mengenal kami teman-teman Muhammadiyah itu orang Muhammadiyah itu karakternya itu mereka suka ke bidang keilmuan. Nah, jadi orang-orang Muhammadiyah itu mikirnya serius saja, kata mereka seperti itu. Jadi dikenal serius gitu ya. Serius dan kritis. Dan mereka juga banyak menuangkan ide-ide, kemudian banyak juga memberikan kontribusi di PPMI sendiri ya, maksudnya di Kesatuan Anak-anak Indonesia yang ada di Pakistan. Jadi ketika di pergantian pengurus nih PPMI atau PPI kalau di sini itu itu pasti ada anak Muhammadiyah di situ, dan dia memang terdidik bagaimana cara disiplin waktu, kemudian cara berpikir kritis. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri-ciri anak-anak Muhammadiyah di pandangan orang-orang non-Muhammadiyah seperti itu. Oke, nah sepertinya kalau pandangan semacam itu tidak berbeda jauh ya dengan yang ada di Indonesia sendiri gitu ya, memang dikenal sangat concern sekali terhadap dunia pendidikan, yang mana bisa kita lihat pemirsa bagaimana kemudian pendidikan ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri ini sangat banyak sekali, bahkan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan bahkan bukan hanya perguruan tinggi ataupun sekolah dasar, tapi dimulai dari pendidikan anak usia dini, yang artinya ini Muhammadiyah memang sangat concern sekali terhadap pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Dan kita masih akan berbincang lagi bareng sama Kak Fuad seperti apa sih suka dukanya melakukan syiar Muhammadiyah di Pakistan. Tetap bersama dengan kami.